Memasuki bulan Mei, ISG kembali dibayangi sentimen klasik sell in May and go away. Di tengah ketidakpastian global, isu MSCI hingga arus dana asing yang masih keluar, pergerakan pasar berpotensi tetap volatile. ISG ditutup melemah tajam 2,86% ke level 6.969 pada perdagangan Jumat lalu. Kombinasi antara probabilitas siklus sell in May, depresi rupiah, sentimen MSCI, dan kerentanan bursa AS memvalidasi perlunya sikap defensif menunggu arah kebijakan bank sentral domestik maupun yang lainnya. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kue. Selamat siang Pak Hans. Pak Hans, mungkin kita sedikit mereview ya Pak perdagangan pekan lalu di mana pada Jumat saham-saham komoditas ini mulai dari batubara, nikel semua turun signifikan pada perdagangan sesi kedua. Nah, kalau pemberatnya ini kita bisa melihat Barito Renewables Energy atau Brain dan Dian Swastika nih Pak, DSSA yang masing-masing menyumbang 20,29 poin dan minus 20,28 poin. Nah, apa yang bisa Bapak review terkait dengan perdagangan pekan lalu, Pak? Ya, kalau kita lihat memang pasar kita akhir pekan melemah gitu. Pertama memang kalau kita lihat salah satunya rencana pemerintah ya menaikkan royalti Ya. untuk perusahaan pertambangan karena perusahaan-perusahaan pertambangan mendapatkan windfall profit ya karena situasi global yang panas saat ini menyebabkan sebagian harga komoditas bergerak naik. Nah, pemerintah Indonesia memang membutuhkan tambahan dana Mhm. karena kita memberikan eh, subsidi ya atas BBM, migas ya, minyak dan gas kita. Jadi butuh tambahan dana di sana sehingga salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah kenaikan royalti akibat dari kenaikan harga dari komoditas tadi. Nah, ini menyebabkan pasar merespon dengan mengalami tekanan turun pada beberapa saham komoditas. Kemudian kalau kita lihat pasar juga antisipasi karena tanggal 12 Mei besok itu ada pengumuman dari MSCI. Jadi sebenarnya itu yang menyebabkan pasar terkoreksi. Padahal dari Senin sampai Kamis pasar kita relatifly menguat dan pekan lalu sebenarnya kalau kita cermati asing itu melakukan net buy gitu ya, itu lumayan cukup besar ya sampai 11,42 triliun gitu. Biarpun dalam setahun itu memang mereka masih jual 37,61 triliun di pasar kita. Mhm. Kalau bicara mengenai MSCI besok nih yang menarik kalau kita bicara mengenai saham-saham yang berbobot yang cukup tinggi ini akan mungkin bisa terlempar atau turun. Bagaimana Anda melihat Pak? Karena memang waktu perdagangan cuma 3 hari, data MSCI itu keluar besok, sepertinya akan menjadi sentimen terhadap perdagangan kita sepanjang pekan ini Pak. Ya, nah ini yang pasti dicermati besok ya di MSCI. Sebenarnya tanggal 20 April 2026 MSCI udah keluar statement gitu dan besok pengumuman rebalancing yang mereka lakukan gitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat mereka mengapresiasi ya reformasi yang dilakukan oleh otoritas kita ya OJK dan SRO gitu. Nah, tetapi dalam pengumuman mereka sebelumnya yang akan dilakukan 12 Mei ini gitu ya, kalau kita lihat nanti pengumumannya 12 Mei, efektifnya adalah 1 Juni 2026 gitu. Artinya fund-fund yang memakai MSCI itu punya waktu dari 12 Mei setelah pengumuman sampai dengan 1 Juni untuk Hmm. menyesuaikan portofolio mereka. Tetapi kalau passive fund biasanya mereka akan memakai tanggal terakhir gitu ya. Mungkin sekitar 29 Mei, akhir-akhir Mei mereka melakukan penyesuaian atas bobot saham-saham mereka. Nah, yang kita lihat yang pertama di sana dari MSCI itu yang pertama adalah uh, FIF ya, Foreign Inclusion Factor dan Number of Share itu nggak akan mengalami kenaikan gitu ya. Jadi artinya kalau ada tambahan free float karena pemilik menjual saham itu dia nggak akan melakukan penambahan di sana. Tetapi pengalaman kita sebelumnya mungkin penurunan bisa diakomodir di situ ya. Itu jadi harus kita lihat lagi gitu. Kemudian tidak ada member baru dalam MSCI gitu ya. Artinya tidak ada saham baru kita yang akan masuk dalam MSCI baik small maupun standar gitu. Nah, tetapi waktu kemarin ada yang keluar ya waktu itu yang masuk nggak ada tapi bisa keluar sesudah itu. Nah, tetap yang berikutnya tidak ada kenaikan ya, promosi tidak ada dari small cap ke standar itu tidak ada. Kemudian saham yang masuk dalam HSC itu pasti akan dicoret gitu ya. Artinya kita lihat dari Jumat dan hari ini tekanan terjadi pada saham brand dan DSSA karena kemungkinan mereka
udah hampir pasti akan keluar dari MSCI gitu. Mhm. Nah, kemudian MSCI akan menggunakan kemungkinan menggunakan 1% shareholder dengan 39 kategori saham kita gitu dan meminta masukan. Nah, kalau kita lihat yang hampir pasti terpental keluar itu adalah Brand dan DSSA, itu hampir pasti. Nah, tetapi kalau kita melihat lagi pada aturan MSCI yang mengatakan full market size mereka sampai 3.800 juta US dollar gitu ya. Kurang lebih kalau di kurs 17.400 itu 66 triliun dan float market cap itu 1.900 juta US dollar itu kurang lebih kalau kita lihat itu adalah 33 triliun, maka ada potensi saham lain itu tergusur juga pada pengumuman besok, yaitu saham Goto, AMRT, Cuan, dan Cepin gitu ya. Itu bisa aja turun dari standar ke small cap. Ada 4 saham tersebut selain yang 2 tadi. Konsekuensinya seperti apa Pak untuk saham-saham yang kemungkinan akan turun atau terdepak dari list di MSCI ini Pak, dan bagaimana market menyikapinya Pak? Ya, kalau kita lihat yang sekarang tertekan turun itu ya ada Brand dan DSSA, karena ini hampir dipastikan, sehingga ya pasti ada kepanikan di pasar sedikit, mereka pasti jual ya, antisipasi gitu. Tetapi kalau kita lihat sesudah pengumuman tanggal 12 Mei tadi, kemungkinan pasif fund-nya itu butuh waktu untuk adjust ya, mereka keluar dari barang tersebut. Nah, tadi saya sampaikan kemungkinan mereka baru melakukan melepas 2 saham tadi secara lebih besar itu terjadi pada akhir Mei gitu. Sehingga kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini mungkin pasar cuma adjustment di jangka pendek saja gitu. Jadi kemungkinan tekanan turun yang sangat masif itu nggak akan terjadi pada jangka pendek. Tapi pasti pelaku pasar juga antisipasi gitu ya, sehingga ada tekanan turun terhadap saham-saham tersebut. Kita coba melihat sentimen eksternal Pak. Sejauh ini seperti apa Anda melihat dengan eskalasi politik di mana agreement antara Amerika Serikat dan Israel sepertinya dengan Iran masih menemui jalan buntu, kemudian juga data-data Amerika cukup menjadi driven untuk perdagangan pada pekan ini yang cuma 3 hari, lalu kita juga melihat inflasi di China seperti itu. Bagaimana dengan kondisi secara internal Indonesia dari data-data internasional ini Pak? Ya, pertama kalau kita di dalam negeri perdagangan kita karena cuma 3 hari, kemungkinan orang akan lebih wait and see ya, karena perdagangan cukup pendek, hingga orang akan sedikit wait and see. Kemudian yang kedua data global ya, nah ini masih konflik AS dengan Iran gitu ya. Nah ini pasar agak sedikit negatif responnya, karena AS kembali menolak proposal perdamaian Iran gitu ya. Jadi mereka tukar-tukaran proposal gitu ya, dan ternyata AS menolak gitu. Kemudian pasar juga sedikit hati-hati karena ada Inggris dan Prancis ya yang menggelar pertemuan, mereka ingin membuka Selat Hormuz gitu. Dan ini sudah diperingatkan oleh Iran gitu ya tentang bahaya tersebut. Kalau mereka masuk takutnya ada konflik di sana gitu. Kemudian ada pertemuan antara Trump dan Xi Jinping. Nah ini kelihatannya jadi satu momentum di mana diperkirakan Trump akan memberikan tekanan pada Xi Jinping dan Tiongkok dalam hal ini agar mendukung proses perdamaian dengan Iran gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat pasar juga sedikit khawatir karena dari pekan lalu itu kan terjadi tembak menembak gitu ya, ada drone gitu ya, terjadi di Selat Hormuz gitu ya, dan Uni Emirat Arab juga kena serangan di sana. Tetapi yang positif adalah baik Amerika maupun Iran itu sama-sama mengatakan mereka tetap ingin dalam gencatan senjata gitu. Nah kemudian memang kalau kita lihat faktor lain adalah memang data dari Tiongkok yang akan keluar gitu ya, itu diperhatikan pasar. Kemudian ada data penting lain, besok itu ada IHK ya, indeks harga konsumen US yang nampaknya diperkirakan mulai merangkak naik gitu ya. Jadi inflasi US itu mungkin sekitar 3,7 dari sebelumnya 3,3 gitu ya. Inflasi inti dari bulan ke bulan juga akan naik dari 0,2 ke 0,3 gitu. Sehingga kalau kita lihat ini bukan sesuatu yang cukup bagus ya. Artinya kalau inflasi US mulai bergerak naik, potensi Federal Reserve melakukan pemotongan bunga menjadi relatif lebih kecil. Selain itu ada pergantian ketua Fed ya, ini juga dinantikan pelaku pasar, tapi kemungkinan calon yang naik
juga tidak bisa memberikan perubahan kebijakan bunga dalam waktu cepat ya, mengingat inflasi global yang bergerak naik pasca perang antara AS dan Iran ini. Pak, kalau kita bicara sell in May, go away, ini merupakan fenomena yang acap kali menjadi momok ya bagi pasar di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat kondisi global, kemudian ada yang royalti terhadap sejumlah komoditi mineral seperti itu. Dan juga kalau kita melihat krisis komoditi ini ada yang mengatakan seperti krisis minyak di tahun 1973 dan menjadi momok nih pada bulan Mei ini. Bagaimana Anda menjawab fenomena ini, Pak? Ya, ini fenomena yang udah berkembang sangat lama gitu ya. Jadi kalau kita lihat abad 18 dan 19 gitu. Dan tapi ini dari London gitu ya. Dulu mereka itu di bulan Mei biasanya jualan karena musim panas, kemudian liburan. Nah, nanti baru di akhir tahun yaitu di Oktober mereka balik lagi ke pasar gitu. Nah, fenomena ini setelah diteliti ternyata memang pasar saham itu di bulan Mei sampai Oktober itu kinerjanya kalah dibandingkan dari Oktober sampai dengan April gitu. Jadi ini yang harus menjadi dasar istilah sell on May and go away gitu. Nah di Indonesia kalau kita perhatikan dari heat map bulanan, memang bulan Mei itu 63%-an itu melemah bulan Mei dalam 10 tahun terakhir ya, hanya 36% menguat gitu. Jadi kalau kita lihat 2016, kemudian 2018, 19, kemudian 21, 22, 23, 24 rata-rata melemah. Cuman 2025 kita menguat kencang bulan Mei 6% gitu. Nah, kalau di dalam negeri juga kalau kita lihat bulan Mei ini ada beberapa hal yang menjadi penekan kita. Pertama adalah bulan Mei itu biasanya pasca dividen gitu ya. Jadi orang udah terima dividen, tidak banyak katalis gitu sehingga pasarnya relatif tertekan. Yang kedua kalau dividen diterima besar, orang outflow dari Indonesia ya, investor asing sehingga ada tekanan pada apa rupiah kita gitu. Kemudian kalau kita lihat juga ada laporan keuangan kuartal 1 ya biasanya selesai di April sehingga kalau kita lihat tidak banyak katalis di bulan Mei gitu. Jadi memang secara historical Mei itu relatif tertekan apalagi situasi global yang kurang mendukung. Pak Hans, dengan tidak banyaknya katalis di perdagangan bulan Mei, kemudian ada fenomena sales on Mei seperti itu dan go away-nya ini pasti menekan pasar. Tapi Anda pasti tetap punya rekomendasi saham apa yang menarik yang mungkin tetap masih bisa kita kolek ataupun bisa kita pertahankan dan boleh jadi kita beli, Pak. Ya, kalau saham mungkin saat ini ya kita harus sedikit wait and see dulu ya karena ya pertama saham-saham komoditas yang biasanya cukup diuntungkan pada waktu konflik ini sedang menghadapi masalah royalti sehingga kita menunggu mereka agak consolidation dulu gitu. Kemudian kalau kita lihat saham-saham perbankan kita gitu ya itu mungkin ini yang agak menarik bagi kita ya. Jadi beberapa bank cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat BCA cukup tertekan turun harusnya cukup menarik. Kemudian Mandiri dan BRI gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi saham emas ya, memang emas ini selama periode konflik itu cenderung tertekan gitu. Tetapi kami agak meyakini bahwa sebenarnya bulan Mei ini mungkin akan menjadi periode terakhir konflik gitu ya. Jadi kemungkinan AS dan Iran akan menemukan kesepakatan di bulan Mei ini gitu. Nah oleh karena itu kemungkinan saham-saham berbasis emas itu cukup menarik menurut kita seperti Antam, Arci gitu ya, ada emas dan saham yang terkait dengan emas tadi mungkin bisa kita lakukan collection biarpun mereka pasti juga terpukul karena ada masalah royalti. Jadi lebih bagus periode untuk buy on weakness terhadap saham-saham tersebut. Baik, buy out weakness dan wait and see di tengah sell in May ini menjadi salah satu kata kunci ya Pak. Semoga para pelaku pasar bisa sedikit bertahan, jangan terlalu FOMO dan berhati-hati mengingat memang kondisi global, internal juga perlu ada adjustment terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonominya. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.